Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan jalan keluar bagi kita. Beliau menyampaikan, ad-dunya bustanun. Dunia ini adalah seperti sebuah taman yang sangat indah. Zuyinat bi khamsati asya. Dia dihiasi akan indah apabila kita menghiasi dunia ini dengan 5 hal berikut. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmul ulama, yaitu terdapat ulama yang berilmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudzair, apa yang akan menghancurkan peradaban Islam? Apa yang akan menghancurkan agama Islam? Maka pada saat itu, salah satu yang dijawab oleh Ziyad bin Hudzair adalah zallatul alim. Ketika ulama itu sudah tergelincir. Dan jika kita kembali kepada sejarah lagi-lagi dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti-dinasti Islam yang lainnya, itu mulai hancur semenjak kapan? Ulamanya tergelincir. Maka Nabi kita itu salah satu yang sangat beliau takutkan adalah munculnya ulama-ulama ulama-ulama yang gak benar, ulama-ulama yang fatwanya, yang omongannya, yang tema kajiannya sesuai dengan bayaran. Fatwa apa yang kalian butuhkan? Kami keluarkan. Fatwa apa yang kalian inginkan? Kami keluarkan. Berapa bayarannya? Maka hari ini umat kehilangan pegangannya. Kenapa? Ketika ulamanya mulai tergelincir. Maka Nabi mengatakan, apabila ingin peradaban, kehidupan dunia, sebuah negara baik, ilmul ulama. Ulamanya itu harus berilmu. Belum lagi kita mengalami fenomena di mana orang baru hijrah mendadak menjadi seorang pakar agama. Dari kalangan artis, karena nama besarnya, pengaruh besarnya, begitu dia hijrah, mendadak menjadi ulama. Bukankah Nabi kita dididik oleh Allah 40 tahun baru menjadi Nabi dan Rasul? Itu tidak sebentar. Beliau dididik oleh Allah itu 40 tahun, baru diangkatlah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Namun kita hari ini baru sebentar kita belajar seakan-akan kita paling tahu segalanya. Tidak menerima pendapat orang lain salah semuanya. Kita yang paling benar, kita pemilik surga, orang lain adalah penghuni neraka. Maka ketika ulama sudah mulai tergelincir, dikatakan oleh Ziyad bin Hudzair, ini yang akan menghancurkan Islam. Inilah yang akan menghancurkan peradaban. Dunia kita gelap. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berada satu majelis dengannya, dan Nabi tidak meninggalkan warisan apapun kecuali para ulama yang mengambil ilmu daripada beliau. Namun ketika warisan ini, para ulama ini tersesat, kepada siapa lagi kita harus berpegang? Susah kehidupan kita ketika para ulama-ulama kita berbicara tentang sedekah, berbicara tentang hidup sederhana, tapi dia hidup dalam kegelimpangan harta yang sangat berlimpah. Gampang ketika kita berbicara seperti itu. Apakah lantas tidak boleh seorang ulama kaya? Boleh. Tidak boleh seorang ulama menjadi penguasa? Boleh. Semuanya boleh. Namun ingat, kita paham bahwasanya ketika dia memang benar-benar berjalan di jalan Allah, dia akan mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Ini yang pertama kata Nabi. Jika ingin peradaban ini bangkit, negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ulamanya harus benar. Yang kedua, wa adlul umara. Pemimpin itu harus adil. Sama halnya Umar bertanya kepada Ziyad tadi, apalagi yang akan menghancurkan peradaban kita? Jawab dia adalah wa hukmul a'immatil mudillin. Ketika yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang sesat. Maka ada istilah oleh Al-Mubarakfuri dikatakan apa? Hukmul jahiliyah. Hukum yang dibuat, hukum yang ditandatangani tapi nggak benar. Maka pemimpin untuk menjadi sosok yang adil itu nggak gampang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berat sekali. Mohon maaf, belum lagi kita mungkin di Indonesia, khususnya di Aceh, ketika harus memilih pemimpin, pusing mereka. Kenapa? Yang harus mereka buat senang pertama ketika mereka sudah menang, itu adalah partainya, koalisinya, tim sesnya, orang-orang sekelilingnya. Nah, pikir ke rakyat. Sisanya baru dia pikirkan. Kenapa? Karena memang polanya sudah salah. Ketika kita menganggap bahwasanya penguasa ini tidak penting-penting.
Hari ini ketika kita pejamkan mata, kabeh ruruh tanya dalam politik. Kenapa ya hamba masalah politik tanya? Mana pentingnya? Maka saat itu kita akan merasakan kelaparan. Tidak perlu heran harga-harga melonjak tinggi. Tidak perlu heran kezaliman ada di mana-mana. Tidak perlu heran ketika penguasa menandatangani hal-hal yang di luar nalar kita. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bangga kita ketika kita katakan kita dari Indonesia. Kenapa? Negara dengan mayoritas umat Islam terbesar, terbanyak di dunia. Tapi salah satu provinsi kita melegalkan yang namanya minuman keras. Dengan alasan apa? Ini adalah kearifan lokal kami. Maka dibutuhkan sosok-sosok pemimpin yang adil, yang paham dia bahwasanya amanah yang Allah berikan kepada dia bukan untuk dia, bukan untuk partainya, bukan untuk koalisinya, untuk umat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita memilih mereka agar mereka membantu kita, bukan justru untuk menenggelamkan kita. Ngujino tapit mata, kita sebentar lagi pilkada dan kita gelap masalah hal seperti ini, nggak dapat kita pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kita menganggap alah, apa pentingnya politiknya, apa ya ini? Putih bahas dalam masjid. Bahkan saya pribadi kadang-kadang datang sebuah masjid sudah disampaikan di awal, Ustaz, dari menghaba politik. Kita tidak berbicara politik, tidak menunjuk person tertentu, tidak menjatuhkan person tertentu. Ilmunya yang kita sampaikan. Jangan sampai salah pilih. Kenapa? Karena tanda tangan bupati yang kita pilih nanti, tanda tangan gubernur yang kita pilih nanti, itu mengikat kita semuanya. Mempengaruhi kita semuanya, apapun bidangnya, ekonomi, kesehatan, budaya, adat, semuanya kita diikat. Belum lagi di negara kita, suara satu orang baik sama dengan satu suara orang jahat. Ketika kita orang baik tapit mata, orang jahat pilih suara, lebih banyak suara mereka, tenggelam kita orang baik. Bukankah ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir? Yang ketiga, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan negara ini akan bisa bangkit? Ketika ibadatul ubbad, kata Nabi. Ketika hamba-hambanya ini sadar bahwasanya posisi kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki saat ini akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap Allah. Yang namanya kematian itu bukan akhir daripada kehidupan, tapi awal dari perjalanan panjang nan kekal. Kita sebentar lagi kita nggak tahu keluar dari masjid ini. Bahkan ketika sedang duduk di sini, bahkan ketika sujud nanti, ketika sholat nanti, nggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah. Bagaimana caranya, kapan waktunya, bagaimana cara kita meninggal, dan gimana kita nggak tahu. Namun satu hal yang kita sadari adalah begitu kita meninggal, awal perjalanan, pertanggungjawaban itu dipertanggungjawabkan. Hidup kita sebentar. Nabi kita saja hidupnya hanya sebentar, 63 tahun. Setelah itu wafat beliau. Dan setelah wafat itu disitulah penentuannya. Pernahkah kita terfikir bahwasanya ketika kita meninggal nanti, bahkan Allah tidak mau menatap wajah kita? Pernahkah terfikir di dalam jiwa kita bahwasanya ketika kita wafat nanti, bahkan ketika kita hidup saat ini kelihatan soleh, tapi Allah sudah menakdirkan kita penghuni neraka? Ketika Allah sudah menakdirkan seperti ini, apa lagi yang bisa kita katakan? Soleh kita di hadapan orang-orang, soleh kita di hadapan manusia, tapi Allah tetapkan engkau penghuni neraka, apa yang akan kita bilang? Bukankah kita ini semua adalah calon-calon mayit, calon-calon orang yang akan menghadap Allah? Maka orang yang paham posisinya sebagai hamba ini, dia akan tahu, dia nggak akan berbuat kelewatan batas. Ada orang mati dalam keadaan berzina, orang mati dalam tanda tangan korupsinya, ada orang mati dalam keadaan berbuat baik, membantu saudara-saudaranya di Palestina, sedang meneteskan air mata untuk mendoakan saudara-saudaranya. Semua itu pilihan kita. Namun mati itu sebuah kepastian. Maka yang ketiga kata Nabi, kapan negara ini akan baik? Ibadatul ubbad. Ketika ibadahnya ini sadar posisinya sebagai hamba. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilar agar negara ini bisa bangkit menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa amanatut tujjar. Sangat sederhana kata Nabi. Bagaimana pedagang di pasar itu bisa jujur semuanya.
tertampar ketika Nabi berkata bahwasanya seburuk-buruk tempat itu di pasar. Kenapa? Isinya pembohong, isinya penipu, isinya orang-orang yang ingin kaya tapi jualan berdagang dengan cara yang nggak benar. Maka Nabi bilang sebaik-baik tempat di atas bumi ini masjid, dan seburuk-buruk tempat apa? Pasar. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi mengelola pasar pada masa beliau, indah. Begitu azan tuh mendunjak masjid sembahyang. Ada yang merampok? Nggak ada. Ketika ada yang berbohong ditegur oleh Nabi langsung. Bukan berarti saat itu nggak ada yang bohong. Ada. Inilah kenapa Nabi menunjukkan masa Nabi aja banyak yang bohong, apalagi sekarang. Maka negara ini tidak akan bisa bangkit. Kenapa? Permainan ekonominya, permainan pasarnya curang isinya. Isinya orang-orang jahat semuanya. Ketika kita beli barang, kita beli sesuatu, kita beli kebutuhan, ditimbun. Untuk apa? Untuk keserakahan. Untuk keperluan pribadi. Maka negara ini nggak bisa maju. Dari sistem ekonomi kita rusak. Belum lagi kapitalis di sana. Yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil. Capek kita keluar-keluar. Apa gerakan kita? Gerakan belanja di warung tetangga. HIT aja. Gak mau kita pergi, mohon maaf. Kita lebih milih kemana? Ke Alfamart, ke Indomart. Bukan gak boleh, tidak. Tapi kalau kita paham apa yang namanya sistem kapitalis, kita tahu itu yang punya person. Ketika itu masuk kekayaannya, kekayaan personal. Tetangga kita itu jualan bukan untuk kaya, hanya untuk bertahan hidup, untuk memutar modal mereka agar tidak rugi. Gak mau kita beli. Kenapa? Gak branded, murahan, gak segar lagi sayurnya dan sebagainya. Yang jualan di pasar orang-orang tua, nenek-nenek tua, mereka jual bukan untuk beli Pajero, untuk makan sehari-hari, tapi kita nggak mau beli. Gak enak sayur beli di pasar. Kenapa? Nenek-nenek jual. Lebih enak beli di mana? Beli di mall. Kita masuk parkir bayar, pajak kena, harga mahal, tapi karena tahu ini dari mall, seakan-akan langsung strata sosial kita tinggi. Beli sama nenek-nenek yang ngantuk di pasar, susah dia jualan, capek dia jualan. Hana higienis kutonya. Sebegitunya kita. Ketika ada pedagang-pedagang yang tidak jujur, maka negara ini nggak akan bisa bangkit. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, kapan peradaban ini bisa bangkit? Kapan negara ini bisa bangkit? Wa nasihatul muhtarifin. Ini juga hal yang sangat sederhana. Ketika pegawai negara itu amanah. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sudah kasus PNS terkena kasus-kasus yang sangat memalukan. Istri PNS selingkuh. PNS kabur. PNS bawa lari uang rakyat. PNS ke sini, PNS ke situ. Jam kerja malah nongkrong di warung kopi. Sedangkan dia dibayar oleh negara, dibayar oleh pajak yang kita bayarkan untuk memberi makan mereka. Tapi mereka tidak amanah. Sakit kita pergi ke rumah sakit, yuk prehlian. Belum buka. Awal meninggal baru nanti tindakan. Bukankah kita bayar dan sebagainya? Kenapa? Karena rasa amanah. Belum lagi manajemen waktu kita di Aceh sangat rusak. Ketika ada pergi ke kantor harusnya bukanya jam 9, tapi beri buka. Untuk apa kita bayar orang-orang seperti ini? Maka salah satu kebijakan yang paling indah pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah hanya 29 bulan dan rekor beliau jumlah mustahik zakat pada masa beliau itu 0, tidak ada satupun mustahik zakat, artinya kaya semuanya. Salah satu kebijakan beliau apa? Gaji buruh itu disetarakan dengan gaji PNS atau pegawai kerajaan. Karena beliau tahu buruh itu kerjanya lebih capek daripada pegawai. Beliau tempatkan harganya sama seperti pegawai. Karena beliau tahu, beliau paham. Maka mustahik zakat 29 bulan beliau memimpin itu 0 jumlahnya. Gak ada, di Afrika itu gak ada orang miskin pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kita hari ini sudah diberikan SK, jadi ASN, jadi pejabat. Kita gunakan itu untuk apa? Cok peng tip bulan, tunjangan tip bulan, kewajiban dilupakan. Tidak semuanya. Namun setidaknya ini jadi tamparan buat kita. Nabi bilang apa? Ketika orang-orang yang diberikan amanah seperti ini, tapi mereka karyawan-karyawan tidak amanah, hancur negeri ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menutup hadis ini dengan berkata, "Faja'a iblis." 5 hal tadi itu bisa membangkitkan negara. Tapi iblis datang.
Iblis akan datang memberikan 5 hal juga yang akan merusak 5 hal yang baik ini. Apa saja? Yang pertama, iblis akan menanamkan yang pertama rasa iri dan dengki di antara para ulama. Makanya nggak heran, sesama tengku, sesama ustadz, sama ulama saling menjatuhkan. Kenapa? Iri dan dengki. Padahal ustadz-ustadz kita sudah mengajarkan, belajar di sana baik, belajar di sana baik, belajar di sana baik. Ilmu yang baik diambil, yang beda, yang nggak setuju tinggalkan, selesai. Tapi hari ini enggak. Kita cari ustadz kita cari guru kita. Tujuannya apa? Jatuhkan dia. Kenapa? Iri dan dengki. Yang kedua, sifat zalim ketika ditancapkan kepada seorang pemimpin. Maka pemimpin itu kalau sudah zalim, ipit mata, hanya peduli kita nyo. Apapun kebijakannya, terserah kalian mau mati, terserah kalian mau susah. Yang penting saya, keluarga saya, partai saya, koalisi saya, kami kaya semuanya. Terserah kalian rakyat diri, mau mati kalian, mau kelaparan kalian, kami nggak peduli. Kenapa? Zalim. Inilah yang ditanamkan oleh iblis ketika ada pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat pamer. Ketika seorang ibadatul ubad, seorang hamba itu beribadah kepada Allah, iblis datang dengan apa? Sifat pamer, sifat riya, sifat sum'ah, sifat sombong, sifat ujub. Kita orang baik itu suka sekali mencela orang jahat, tapi orang jahat gak pernah mencela orang baik. Orang jahat itu melihat orang baik adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Tapi kita kadang-kadang yang merasa diri kita ini baik, melihat para penjahat itu adalah penghuni neraka. Sebegitu jahatnya kita. Yang keempat adalah sifat khianat. Ketika khianat ini disandingkan dengan pedagang di pasar yang jujur, maka saat itu pedagangnya akan menjadi goyah. Maka iblis akan merusak dengan sifat apa? Khianat. Anak puka pengeju, kapegah mentang mameh hata rogo publo. Padahal tidak ada yang manis. Dan yang terakhir, ditancapkan sifat curang kepada para karyawan. Bagaimanapun caranya, pokoknya saya harus jadi ASN, saya jadi PNS. Gimana pun caranya, saya suap pun nggak masalah. Saya sogok pun nggak masalah, berapapun saya bayar, yang penting saya bisa jadi PNS. 5 hal ini akan membangkitkan negara kita. Iblis datang membawa 5 hal ini juga yang akan menghancurkan negara kita. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah cita-cita yang sangat mulia. Namun di balik cita-cita yang sangat mulia ini terdapat usaha juga yang sangat butuh kita kerja keras di dalamnya.